Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi edisi khusus sore hari bersama Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, bagaimana ketika upload video saya pertama di pagi menjelang siang, Sep Raja Ampat dan bongkar habis pelaku utama siapa dalang utama tambang di Raja Ampat. Namun lagi-lagi teman-teman, ternyata itu sudah berlangsung 2017. Ayo, siapa lagi kalau bukan dia? Baik, sore ini kita masih akan membahas tentang Pak Jokowi yang katanya kemarin ada sakit ya. Dan katanya sesuai dengan penelusuran Kompas TV langsung ke rumahnya Pak Jokowi ya, bahwasanya katanya alergi biasa ketika berkunjung ke Vatikan Roma kemarin. Padahal sudah lama ya. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini hanya kutukan kecil agar Pak Jokowi mau mengatakan sejujurnya? Baik, untuk lebih jelas kita intro dulu. Kan sudah disampaikan alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Tapi ini kondisinya gimana sekarang? Penyembuhan sekarang? Ya seperti ini. Masih beraktivitas seperti biasa ya? Biasa saja. Udah kemana-mana. Badan masih fit berarti ya? Gimana? Badan masih fit nih? Enggak ada masalah. Alergi biasa. Karena kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa berobat ke Jepang segala macam. Ke Jepun. Mungkin nonton timnas mungkin. Nonton timnas. Aja ya Pak ya. Hanya kami rakyat Indonesia ini hanya menginginkan bagaimana supaya Bapak mengajarkan kami tentang perihal bagaimana cara agar kita selalu jujur sesuai dengan dialek sopan santun kita. Apalah guna kita sopan santun tapi kita ya jawab sendiri teman-teman. Baik teman-teman, kali ini kita ada beberapa channel yang akan saya kupas tuntas bersama teman-teman ya. Ketika channel QNC Opposite mengutarakan ada bukti otentik Jokowi tidak pernah kuliah, bahkan karena ya ijazah SMP dan SMPP-nya ruwet. Supaya lebih jelas, ayo kita tonton videonya. Mari kita flashback sejenak menyimak kembali konferensi pers yang dilakukan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro tentang keaslian ijazah Joko Widodo alias Jokowi. Selanjutnya, penyelidik juga menemukan fakta Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta yang juga merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti: 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo. Pak Polisi, apakah Anda serius mendapatkan STTB asli SMPP SMA 6 Surakarta milik Jokowi? Ataukah Anda berbohong demi menutupi riwayat pendidikan Jokowi yang sesungguhnya? Sebab saya sudah melakukan investigasi jurnalistik sejak 3 tahun silam dan menjumpai fakta yang tidak terbantahkan bahwa Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah SMPP 40 SMA 6 dalam bentuk belangko asli STTB SMPP 40 SMA 6 seperti yang baru saja Anda sampaikan, kecuali hanya STTB dalam bentuk fotokopi belangko yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMA 6 Agung Wijayanto pada bulan Agustus tahun 2018. Dan inilah profil Agung Wijayanto, mantan Kepala Sekolah SMA 6 yang menandatangani legalisir fotokopi STTB Jokowi. Dan perlu diketahui bahwa Agung Wijayanto lah yang mengatakan dalam sebuah surat kabar nasional pada tahun 2019 jika Jokowi merupakan angkatan pertama di SMPP Surakarta yang masuk pada tahun 1976.
Yang mana, jika Jokowi mengklaim dirinya lulus pada tahun 1980 di SMPP Surakarta, artinya Jokowi menyelesaikan sekolah SMPP selama 4,5 tahun lamanya. Keterangan dari Agung Wijayanto itulah yang menjadi pegangan logika saya sejak tahun 2019 untuk tidak mempercayai semua penjelasan pihak manapun, bahwa Jokowi pernah bersekolah sampai jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau yang sederajat yaitu SMPP, apalagi jika ada yang mengatakan atau bahkan memperdebatkan dengan berbagai argumentasi bahwa Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hal itu semua adalah omong kosong belaka yang hanya menghabiskan waktu dan mendowngrade logika berpikir kita sebagai orang yang berpikir rasional dan waras. Jika kita mau berpikir dengan logika yang sehat, apakah mungkin seseorang yang bersekolah di SMPP tetapi cap stempel STTB-nya memiliki 2 nama sekolah, padahal nama sekolah yang turut dicantumkan tersebut baru berdiri 6 tahun ke depan? Bukankah hal itu jelas mustahil? Untuk memperjelas apa yang saya uraikan ini, marilah kita perhatikan secara seksama cap stempel STTB milik Jokowi yang dikatakan lulusan SMPP Surakarta dengan beberapa cap stempel STTB SMPP dari sekolah lain. Pada cap stempel di STTB milik Jokowi, selain tepi stempel, tampak kasat mata tidak bulat simetris seperti mengalami penebalan dengan menggunakan tinta ballpoint. Kita juga bisa melihat bahwa ada 2 nama sekolah, yaitu SMPP dan dalam kurung tertulis SMA Romawi 6. Padahal, untuk ijazah-ijazah yang berasal dari SMPP di kota lain, cap stempel sekolahnya hanya SMPP. Tidak menggunakan nama lain sebab pergantian SMPP menjadi SMA baru terjadi serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1986 setelah SMPP. Tidak ada kelanjutannya semenjak tahun ajaran 1984-1985. Oh iya, perlu diperhatikan pula bahwa pada STTB milik Jokowi ada kejanggalan lain yang harus menjadi catatan, yaitu cap 3 jari tidak menimpa pas foto yang ada, justru cap 3 jari tampak ditimpa oleh pas foto yang ada. Dan kunci utama kenapa Jokowi tidak bisa membuat ijazahnya bisa muncul dengan belangko STTB pada umumnya, seperti ijazah sarjananya, namun hanya bisa dimunculkan dalam bentuk fotokopian saja. Kuncinya yaitu ada pada pas foto ini, sebab ini merupakan pas foto hasil manipulasi visual dengan menggunakan Photoshop, sehingga sulit untuk mencetak belangko STTB sesuai seperti yang asli. Yang telah diuji secara laboratorius, berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Memangnya sejak kapan STTB SMA itu ditandatangani oleh dekan dan rektor? Wahai Pak Polisi, lama-lama kok penjelasan Pak Polisi ini jadi semakin ruwet dan kocak ya? Ayolah Pak Polisi, berbicara jujur dan tunaikan tugasmu sesuai dengan tupoksinya. Jangan mengada-ada, apalagi turut serta melakukan rekayasa untuk menutupi kebenaran yang ada. Perbuatanmu akan menjadi sorotan publik. Dan setiap jejak digital itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Semuanya pasti sudah menjadi catatan untuk menjadi bukti yang kuat terhadap tindakan yang pernah kamu lakukan. Dan penelitian tersebut maka antara bukti dan pembanding identik berasal dari satu produk yang sama. Terhadap stempel yang ada di surat tanda tamat belajar nomor 2619 atas nama Joko Widodo, sama dengan 4 orang rekan satu angkatan, strip dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980. Artinya yang kita tampilkan di slide di belakang mungkin, itu stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya di situ ditulis SMPP, di bawahnya SMA 6, kemudian di bawahnya kalau Surakarta tertulis Surakarta, kalau Wonogiri tertulis Wonogiri, itu sama semuanya. Kemudian nomor induk yang tertera pada surat tanda tamat belajar 26916 atas nama Joko Widodo
ditemukan oleh penyelidik terregister pada buku kartu induk murid SMA tahun 1977 di arsip SMA 6 Surakarta. Penyelidik melakukan pengecekan terhadap buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 179 dan ditemukan nama Joko Widodo pada angka 38 kelas 1 11, angka nomor 20 kelas 2 IPA 2, angka 20 kelas 3 IPA 2. Itu nama Joko Widodo tercantum di dalam daftar tersebut. Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Nah kan, akhirnya Pak Polisi ini berbohong lagi. Padahal, sudah saya katakan tadi, bahwa jika ada yang mengakui Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, itu pasti bohong. Tapi kok Pak Polisi ini terus berusaha meyakinkan bahwa Jokowi diterima di UGM dengan menggunakan bukti berita harian Kedaulatan Rakyat palsu hasil rekayasa dokumen publik. Memangnya Pak Polisi sudah siap jika kalian digugat telah melakukan kebohongan publik? Kalian adalah pejabat negara loh. Kalian bisa dituduh telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 390 KUHP tentang berita bohong atau pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tentang kebohongan publik. Harian Kedaulatan Rakyat yang kalian jadikan bukti, keaslian Jokowi diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM itu jelas palsu. Dari identifikasi bentuk font yang secara baku digunakan oleh Harian Kedaulatan Rakyat, tidaklah sesuai dengan lembaran koran yang kalian pamerkan di layar slide saat kalian melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa nama Jokowi ada dalam berita di Kedaulatan Rakyat tersebut. Selain itu, juga terdapat kejanggalan pada penulisan penanggalan edisi terbit Harian Kedaulatan Rakyat, di mana secara baku Kedaulatan Rakyat sebagai harian lokal nasional selalu mempertahankan kelestarian budaya Jawa, sehingga selalu menggunakan penanggalan tahun Masehi serta penanggalan tahun Jawa. Saya akan menunjukkan kepada kalian kejanggalan tersebut. Saya memiliki data Harian Kedaulatan Rakyat di era tahun 1980-an. Kebetulan saya menemukan edisi terbit yang sama pada bulan Ramadan, yaitu edisi 25 Juni tahun 1983. Mari kita langsung bandingkan saja dengan Harian Kedaulatan Rakyat yang menjadi acuan Bareskrim Polri untuk menyatakan Jokowi benar diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Harian Kedaulatan Rakyat tertanggal 18 Juli tahun 1980 yang bertepatan dengan tanggal 5 Puasa 1912. Lihatlah penulisan tanggal edisinya, yaitu Jumat Kliwon 18 Juli tahun 1980. Di dalam kurung ditulis 5 Puasa tahun 1912. Kata puasa ini adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki makna bulan puasa atau bulan Ramadan. Sedangkan di dalam bahasa Jawa seharusnya penulisan menggunakan kata pasa yang dibaca poso bukan puasa. Seperti inilah contoh penulisan baku penanggalan yang ada di Harian Kedaulatan Rakyat. Tertulis Sabtu Pahing, tanggal 25 Juni tahun 1983, yang juga jatuh pada tanggal 14 Poso tahun 1915. Di mana kata Poso inilah yang berasal dari bahasa Jawa yang bermakna bulan Ramadan. Dengan demikian, terkuaklah fakta kebohongan Bareskrim Polri yang telah menggunakan data palsu untuk memvalidasi. Lagi-lagi memang channel QNC beraksi kembali.
Jangan kasih kendor. Kita bongkar habis bersama Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, setelah kita dengar ya penuturan ketika QNC memaparkan sesuai dengan data yang mereka dapat, ya memang netizen selalu berpikir jauh lebih mengutamakan agar memang kebohongan itu dibongkar habis, tidak boleh dilama-lamakan. Ya, semakin terdepan seperti kata moto Yamaha. Baik sahabat-sahabat, kali ini memang sangat luar biasa ya. Tadinya kita nggak tahu, sekarang sudah tahu bahwasanya kalau melihat hitungan-hitungannya tadi 4,5 tahun Pak Jokowi menamatkan, kalau benar ya seperti yang diutarakan tadi, menyelesaikan jenjang SMA 4,5 tahun. Luar biasa ya. Baik teman-teman, ternyata bukan hanya ini teman-teman ya, ada beberapa ketika kita masuk ke Kompas TV ya, debat Roy Suryo bersama Ali Ngabalin perihal tentang, ya siapa lagi kalau tidak tentang Pak Jokowi. Kita respon ya, coba kita berikan komentar Roy Suryo versus Ali Ngabalin yang gila jabatan. Betul, ya karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik. Ya, dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak? Tuduhan gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Di sisi lain, pihak pelapor dari tim pembela ulama dan aktivis yang menolak hasil uji lapor atas ijazah Jokowi mempertanyakan keengganan Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya secara langsung di hadapan publik. Menurut TPUA, hal tersebut bisa menjawab dugaan kepemilikan ijazah palsu mantan orang nomor 1 di Indonesia itu. Memang kenapa sih kalau datang ditunjukkan, nggak usah pakai pengacara, begitu banyak, nggak usah juga ke kabar eskrim. Udahlah, orang sekarang Jokowi presiden itu mulai dari wali kota 2 kali sampai gubernur dan ini sudah 20 tahun lebih, sudah artinya dipilih oleh rakyat. Apa susahnya memberitahukan kepada publik tentang ijazahnya? Misalnya dikumpulin semua di satu tempat lah, mau di Hotel Borobudur, mau di mana terserah, panggil semua ahli IT, panggil semua jurnalis untuk inilah ijazah saya, inilah wisuda saya, inilah ini, silakan difoto, dijelaskan, artinya komplit lah, sehingga kami merasa senang kalau kami memiliki presiden yang jelas. Polda Metro Jaya yang kini memproses laporan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik mengaku akan menjadikan hasil lapor ijazah Jokowi sebagai bahan analisis penyelidikan. Akankah Roy Suryo CS yang kerap mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi akan terjerat pidana bila polisi menggunakan hasil lapor Polri yang sudah diputuskan ijazah Jokowi asli? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung Roy Suryo yang sampai dengan detik ini masih menuding ijazah Jokowi palsu. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan via sambungan dalam jaringan juga bergabung bersama kami mantan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Assalamualaikum Bang Ngabalin, apa kabar Bang? Waalaikumsalam, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu kita semua. Ya, Assalamualaikum. Mas Roy, begini. Polda menegaskan bahwa hasil lapor dari Bareskrim kemarin itu akan dijadikan dasar pertimbangan untuk proses penyelidikan kasus Anda yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Sementara posisi Anda menolak hasil lapor itu. Iya. Gimana posisi Anda sekarang kalau membaca polisi saja sedemikian? Artinya begini, tolong semua itu sesuai dengan aturan dan regulasi baik-baik ya. Sesuai dengan
KUHP ya tentang kitab undang-undang untuk acara pidana dan juga tentang Perkap peraturan Kapolri. Yang ada di Barreskrim kemarin itu baru dalam tahap pendumas ya. Kemudian walaupun sudah berlanjut itu baru dalam tahap penyelidikan. Kalau penyelidikan ya berarti nanti kalau dia mau digunakan di dalam Polda Metro Jaya ya harus diulang dari awal semuanya. Nggak bisa dipakai begitu saja. Meskipun sama-sama instansinya, nggak bisa, apalagi dari sisi prosesnya itu harus diulang sesuai dengan Perkap, peraturan Kapolri. Kedua adalah hasilnya kita pertanyakan karena tidak transparan. Saya kemarin sudah menunjukkan dan kita buka ke publik bahwa ijazah 1120 yang tadi statement saya milik Jokowi itu tidak identik dengan 115 ya 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono, dan 1117 milik Sri Murtiningsih. Tapi sampai sekarang proses untuk mengulang lagi uji forensik terhadap ijazah itu nggak terjadi. Itu kan kita usulkan kemarin atau kita minta ya itu karena kita menulis kepada Irwasum, kepada Wasisdik, kepada Kapolri, tembusannya juga kepada Wakapolri sampai kepada Kompolnas ya. Biarkan masyarakat yang menilai. Polri ini objektif atau enggak? Karena kan sudah ada presidennya, ada jurisprudensinya. Bahwa dulu ketika kasus Yosua, Brigadir Yosua itu katanya Polri itu tembak-tembakan. Tapi setelah diuji lagi, diulangi lagi ekshumasi, ternyata kan tidak. Berarti kan tidak bisa dikatakan itu pasti benar. Bang Abalin, posisi Mas Roy tetap sama dengan pendiriannya. Menurut Anda ini hasil lapornya itu sudah tidak terbantahkan atau masih ada celah di sini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Dr. Roy, terima kasih. Siap, Prof. Semua rakyat Indonesia tahu bahwa laboratorium forensik itu adalah institusi dan fasilitas yang melakukan pemeriksaan atas bukti fisik dari satu peristiwa pidana. Itu dulu. Saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa dari apa yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dalam melakukan laboratorium forensik itu, dia menjadi sesuatu yang memang untuk dan atas nama institusi harus dipublikasikan karena yang terjadi itu adalah pemeriksaan terhadap fisik ijazah yang dibicarakan. Nah, dalam poin inilah maka bahwa urusannya nanti teman-teman itu mau terima atau tidak, tetapi Mabes Polri dalam hal ini ya teman-teman itu bisa melakukan apa yang menjadi laporan dari masyarakat. Kalau ini yang menjadi pegangan, maka kemudian sekarang kan diumumkan oleh Mabes Polri terkait dengan hasil uji labor. Makanya istilahnya uji laboratorium forensik. Karena apa? Menyangkut fisik dari peristiwa pidana itu. Sehingga menurut Anda tidak akan mungkin bisa diulang lagi pengujian itu? Tentu saja bahwa ada mekanisme, ada regulasi yang mengatur terkait mengenai ijazah ini. Apakah itu terkait dengan peraturan keputusan Kapolri-nya sendiri, ataukah peraturan yang mengatur tentang laboratoriumnya? Saya percaya bahwa polisi itu sangat profesional, karena dia bukan institusi abal-abal, bukan? Itu kan institusi negara. Jadi saya kira dalam posisi inilah saya kemudian Dr. Roy Suryo, Kompas TV punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap proses-proses yang sedang berjalan. Jangan juga nanti kita itu membuat masyarakat tidak punya percaya kepada institusi negara. Menurut saya itu tidak terlalu bagus dalam kehidupan demokrasi. Sekarang kan prosesnya nih Mas Roy, Anda di Mapolda itu sedang proses penyelidikan. Ditambah lagi polisi menyebutkan pernyataan. Penyelidikannya aja belum loh. Karena baru dalam tahap kemarin itu kita diundang untuk klarifikasi. Yang Anda masih pertanyakan itu tadi. Oke, terlepas dari itu, tapi sekarang pertanyaan saya, dengan data tadi, uji forensik seperti apa lagi yang Anda inginkan, detailnya yang Anda butuhkan itu apa? Jadi saya menghormati ya statement dari Profesor Dr. Ngabalin ini. Ini kita sama-sama satu alma mater soalnya. Itu sangat bijak sore hari ini. Ya, itu mungkin berkaitan dengan hari ini adalah puncaknya
haji, Prof. Ya, jadi kita hormati puncak haji ketika sebagian besar umat Islam itu lagi menunaikan puncaknya haji di Padang Arafah. Artinya ya kita mencoba bicara sejujur-jujurnya. Oke. Ya, sebaik-baiknya. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Kembali ke pertanyaan begini. Jadi artinya apa? Ya, proses yang ada di lapor itu betul bahwa lapornya sudah gold standard. Tapi kan tidak terlepas kemungkinan bahwa ada kelalaian manusia atau ada kealpaan manusia. Contohnya, mereka tidak mengumumkan, Mas Tifal dan pemirsa Kompas TV, uji pembandingnya itu dengan mana-mana saja. Biasanya kalau dengan banding itu identik, itu harus disebutkan pembandingnya otentik atau tidak. Lah yang dibilang kemarin ke teman-teman seangkatan, uji kertas, uji itu. Mana? Identitasnya mana? Kan nggak ada. Saya beri contoh kepada Mabes Polri ya, karena dulu juga saya pernah memberikan materi di mereka dulu ketika di Cisilek, ketika di Pusiden. Semua itu harus dilakukan standar dengan SOP. Jadi misalnya uji pembandingnya disebutkan itu milik siapa sehingga kita tahu oh uji pembandingnya kalau yang saya lakukan kemarin persis yang sempat Mabes Polri, identik atau tidak dengan Pronojiwo 1115, 1116 Almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murti Ningsih, dan ternyata 3 ini identik, benar-benar identik skrip gitu. Sedangkan yang 1120 tidak. Jadi saya mohon Mabes Polri terbukalah secara ilmu pengetahuan, terbukalah secara moral dan hatinya, ya gitu, untuk kemudian melakukan sesuai dengan apa yang diturunkan atau yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Abalin, karena kan posisinya karena itulah kemudian Mas Roy dan teman-teman TPUA meminta gelar perkara khusus itu untuk mengulang lagi hasil lapor itu. Menurut Anda masuk akal kalau mendengar alasan tadi? Begini. Yang diumumkan oleh Mabes Polri dan laboratorium forensik itu bukan institusi pengadilan, bukan mengadili orang, bukan mengadili tentang ijazahnya di situ. Itu sebabnya kenapa Polda itu menjadikan barang itu sebagai barang bukti untuk dibawa dalam proses pengaduan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Presiden ke-7 di Mabes Polri. Karena urusannya kan semua nanti di pengadilan. Kalau di Polda Metro Jaya itu polisinya mengumpulkan bahan-bahan bukti-bukti yang kuat, kemudian ini bisa dilanjutkan di pengadilan itu tempatnya. Bahwa sekarang Mabes Polri mengumumkan dari hasil laboratorium forensik, kemudian menjelaskan seperti yang mereka sampaikan, udah sampai aja di situ dulu, sampai aja dulu di situ. Karena untuk bisa menentukan teman-teman itu bersalah atau tidak itu kan nanti masih ada prosesnya. Tempatnya di pengadilan. Iya kan, itu logika yang harus dibangun untuk masyarakat itu mengerti tentang proses ini sedang berjalan. Karena kita tidak bisa ngotot-ngototan. Republik ini kan ada regulasi yang mengatur untuk orang bisa mengerti terhadap satu perkara. Gitu loh. Satu hal lagi untuk masing-masing, singkat saja. Ucapan Anda di podcast, kemudian unggahan-unggahan di media sosial itu juga jadi bahan pertimbangan bagi polisi di Mapolda atas laporan itu. Menurut Anda? Ya nggak apa-apa, terserah jadi bahan pertimbangan. Satu lagi mumpung sah-sah saja menurut Anda kalau dipakai? ketemu senior saya Pak Ngabalin ya gitu. Pak Ngabalin, ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Qur'an bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Qur'an bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Abalin. Oke, Bang Abalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena itulah begitu. Begini. Dengar dulu. Ini hari yang suci loh, Bang Abalin. Mas Roy ngomong, saya dengar, jadi kalau saya saya ngomong, Anda dengar. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang supaya, saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus, kita ngomong tentang materi ini ya. Biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Qur'an, Bang Abalin. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Baiknya pengadilan lah nanti yang sebagai final. Artinya jangan kasih kendor. Kita bongkar habis tentang perihal dan teruskan untuk mengupas tuntas ijazah, skripsi, sekarang tentang SMA lagi. Luar biasa. Baik sahabat-sahabat, para subscriber saya, para penonton, para pemirsa,
di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Api-api kebenaran jangan sampai padam. Seperti diingatkan saudara kita Rismond Sianipar, teruskan bersuara, suara-suara keadilan, jangan sampai kalah dengan suara-suara kebohongan. Karena suara kebohongan itu disusun rapi, diberikan karpet merah dan sebagainya. Sehingga mereka terlena, mereka tertidur, mereka buta, mereka tidak mendengar. Seakan-akan sahabat-sahabat kita yang dulu sebagai katakanlah mereka yang sudah masuk penjara, tidak kita teruskan. Mari kita teruskan, karena ada yang baik yang perlu kita teruskan demi membongkar kebohongan yang selama ini terjadi. Baik sahabat-sahabat, semoga konten di sore hari ini, upload video saya ini berkenan di hati sahabat-sahabatku, para subscriberku. Mari kita berkomunikasi lewat komentar. Mari kita hebatkan atau kita viralkan lewat share, serta like, serta subscriber. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.